Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femas Ahmad Rivaldi dengan NPM 25010540027 dari program studi informatika. Di sini saya akan membuat video untuk nilai remedial mata kuliah matematika 2. Saya akan menjelaskan ODE atau PDP orde 2 pemisahan variabel. Untuk yang pertama, pemisahan variabel ke persamaan global satu dimensi. Cara menyelesaikan masalah persamaan gelombang satu dimensi itu menggunakan UTT sama dengan C kuadrat UXX. Dengan mengasumsikan solusinya bisa dipisah menjadi perkalian dua fungsi. Satu fungsi hanya bergantung pada posisi dan satu lagi hanya bergantung pada waktu. Nah, asal rumusnya dari mana? Kenapa kita bisa mengasumsikan U dalam kurung X? Nah, X T sama dengan X dikali T. Karena PDP ini linear, jadi kita coba dulu bentuk solusi paling sederhana, perkalian dua fungsi satu variabel. Kalau berhasil berarti asumsi ini valid. Pertama, turunkan kedua dari asumsi karena U sama dengan X T. Saat menurunkan 2 kali terhadap T, yang berubah cuma T besarnya aja, karena E yang ini dianggap konstan terhadap T. Jadi ini menurunkan terhadap T. Nah, jadi ntar ketemunya UTT sama dengan X T aksen. Begitu juga sebaliknya untuk si X terhadap X, ketemunya UTT sama dengan X aksen T. Langkah keduanya, substitusi ke persamaan asli lalu dipisahkan. Masukkan ke ini tadi, UTT sama dengan C kuadrat UXX. Sekarang bagi kedua, ini belum dimasukin, ini belum dimasukin. Jadinya kalau kita masukin ke yang udah kita turunin ini tadi, itu jadinya X T aksen sama dengan C kuadrat X aksen T. Sekarang bagi kedua ruas dengan ini aja lah biar enak. Bagi kedua ruas ini tadi dengan C kuadrat X T. Tujuannya supaya X dan T terpisah ke ruas masing-masing. Nanti hasilnya ketemunya adalah T aksen per C kuadrat T sama dengan X aksen per X. Kenapa ini boleh disamakan dengan sebuah konstanta? Ruas kiri itu cuma bergantung pada T, ruas kanan hanya cuma bergantung pada X. Kalau dua variabel berbeda dan bebas satu sama lain, selalu menghasilkan nilai yang sama untuk semua X dan T. Satu-satunya kemungkinan adalah keduanya sama dengan sebuah konstanta, sebut saja min K. Kenapa dipilih min K bukan plus min K kuadrat, dan kenapa bukan plus K kuadrat? Ini kalau konstantanya positif, solusi X ini akan berbentuk eksponensial naik turun tak terhingga.
tidak fisis untuk gelombang yang bolak-balik atau periodik. Dengan kita memilih min K, persamaan X aksen sama dengan K kuadrat X sama dengan 0, punya akar karakteristik imajiner berupa R sama dengan kurang lebih IK yang menghasilkan solusi sinus kosinus atau bersosialisasi sesuai sifat gelombang yang memang bolak-balik. Nah, untuk langkah 3-nya, selesaikan dua ODE atau persamaan diferensial biasa yang terbentuk untuk bagian ruang X-nya, X, bagian X, aksen plus K kuadrat X sama dengan 0, kayak angka 6 ya. Ini kita hapus dulu ya, biar nggak melenceng. Itu menjadi X sama dengan C1 cos dalam kurung KX ditambah C kuadrat sin dalam kurung KX. Nah, untuk si T aksennya, T aksen plus dalam kurung CK kuadrat T sama dengan 0, ini menjadi T sama dengan C3 cos dalam kurung CKT ditambah C, ini C3 ya, C4 sin dalam kurung CKT seperti itu. Nah, langkah 4-nya itu menggabungkan kembali dari hasil ini tadi. Karena U sama dengan X dikali T, maka ketemunya adalah U dalam kurung X X, T sama dengan C1 cos KX ditambah C2 sin dalam kurung KX ditambah C3 cos dalam kurung CKT plus C4 dalam sin dalam kurung CKT seperti itu. Nah, untuk nilai C1, C2, C3 dan C4 dan K-nya nanti akan ditentukan oleh syarat batas dan syarat awal soal. Tapi bentuk umum solusinya sudah kita dapatkan ini tadi. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini ada soal tentukan bentuk solusi umum dari PDP UTT, contoh soal ya, sama dengan 9UXX. Nah, ini kita cocokkan dengan bahan baku inilah, istilahnya ini bentuk baku. Nah, bentuk baku ini kan ada bentuk baku UTT sama dengan C kuadrat UXX. Nah, C kuadratnya ini kita masukin UTT sama dengan 9 kuadrat UXX. Nah, C kuadrat ini tadi kita masukin 9 ini kan. Nah, 9 ini kita hilangin 9-nya dengan cara C kuadrat tadi ini kan sama dengan 9 ya. 9 ini si 9 C sama dengan akar dari 9. Nah, C-nya ketemunya adalah 3. Lanjut ke bentuk solusi umumnya ini tadi. Kita tulis ya, C1 cos dalam kurung KX plus C2 sin dalam kurung KX plus C3 cos cos dalam kurung. Nah, ini kan tadi kalau di sini kan CKT ya. Jadi kita ubah ini menjadi 3KT dalam plus lagi C4 sin. Nah, ini sama seperti tadi nih. Si C-nya ini tadi kita ubah menjadi 3KT.
T. Nah, seperti inilah bentuk umum. Ke contoh kedua, dimana ada soalnya sama kayak tadi ya, cari solusi bentuk bentuk umumnya sama dengan 25UXX. Nah, kita ini lagi dengan ke bentuk bakunya, UTT sama dengan C kuadrat UXX. Nah, C kuadrat ini 25 kan, berarti C kuadrat sama dengan 25. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya ini menjadi konstanta, itu C sama dengan akar dari 25. Maka ketemulah hasil dari C-nya ini adalah 5. Terus kita masukin ke bentuk solusi umumnya yang tadi seperti ini. C1 cos dalam kurung KX ditambah C2 sin dalam kurung KX, C3 cos dalam kurung, nah ini kan CKT ya, tadi kita C nya itu kita rubah menjadi 5KT. C4 nya juga begitu, sin dalam kurung 5KT. Nah, sekarang kita lanjut ke memisahkan persamaan panas. Oke, kita hapus dulu ya. Lanjut ke memisahkan persamaan panas orde 2 ya. Soalnya pisahkan variabel untuk persamaan panas UT sama dengan 3UXX. Nah, untuk yang pertama itu asumsi turunan. Karena ada UXX, maka X ini tadi ini diturunkan 2 kali menjadi UXX sama dengan X aksen T. Nah, setelah ini maka substitusinya itu X T sama dengan 3 X aksen T. Nah, setelah itu yang kedua, kita pindahkan rumus, pindahkan semua fungsi X-nya ke kanan dan T-nya ke kiri menjadi T aksen per 3T sama dengan X aksen per X sama dengan K, seperti ini. Inilah persamaan panas diferensial orde 2 yaitu. Nah, sekarang kita lanjut ke metode D'Alembert ya. Untuk persamaan gelombangnya itu ada UTT sama dengan C kuadrat UXX seperti itu ya. Setelah itu bentuk solusi gimana ya, ini istilahnya bentuk solusi dari D'Alembert itu adalah U dalam kurung X, T sama dengan F dalam kurung X min CT dikali dengan G dalam kurung X plus CT seperti ini. Nah, si fungsi F dalam kurung X min CT, fungsi gelombang hanya merambat lurus ke kanan dengan kecepatan konstantanya. Nah, kebalikannya si G itu plus, dia merambat lurus ke kiri dengan kecepatan si C-nya ini, dimana F adalah G itu sebagai fungsi bebas apa saja yang akan diturunkan 2 kali seperti sin, cos, eksponensial atau bentuknya kayak gini, polinomial. Polinomial. Setelah ini kita identifikasi D'Alembert sederhana. Contohnya itu ada soal tuliskan bentuk solusi umum D'Alembert untuk persamaan gelombang berikut. Contohnya UXX sama dengan UTT sama dengan 16 UXX. Kita masukin ke persamaan ini tadi. UTT sama dengan C kuadrat UXX. Nah, C kuadratnya ini 16. Kita rubah ke C. Jadinya akar
16. Maka C-nya itu hasil dari akar 16 adalah 4. Terus kita masukin ke pola umumnya ini tadi. Nah, di situ ada fungsi U X, T. Setelah itu ada fungsi F X min. C-nya kita rubah. Nah, si fungsi ini sama dengan fungsi F dalam kurung X min. C-nya ini tadi kita rubah menjadi 4, maka 4T. Lalu fungsi G dalam kurung X plus 4T. Seperti itu. Setelah itu ada mendesain solusi spesifik. Nah, kan kita udah dapet nih si pola umumnya, terus kita desain ke solusi spesifik. Ingat, fungsi F dan G itu bebas, syaratnya cuma satu, format di dalam kurungnya harus mutlak berbentuk ini. Jadi ini nggak boleh dirubah ya. Yang boleh kita rubah adalah F dan G. Yang pertama itu ada trigonometri menggunakan trigonometri. Seperti kita tahu, trigonometri kita masukin ya. Kita masukin U dalam kurung X, T sama dengan ini kita rubah si F nya ini kita rubah menjadi sin dalam kurung X min 4T. Lalu si G nya ini kita rubah menjadi cos dalam kurung X plus 4T. Nah, ini menggunakan trigonometri. Lalu yang kedua ada menggunakan eksponensial. Nah, sama ya seperti tadi, U dalam kurung X, T sama dengan si F nya ini kita rubah menjadi E pangkat X min 4T plus eksponensial pangkat X plus 4T. Lalu yang ketiga itu ada menggunakan polinomial. Nah, kalau untuk polinomial ini kita sama aja kayak ini tadi, tulis dulu fungsi UT-nya, XT-nya. Setelah itu jadi ini bentuknya untuk polinomial 2 ditambah X plus 4T 2. Seperti inilah mendesain solusi spesifik. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.